Mata Lintang melebar seketika saat mendengar ucapan Jordi. Dia tak menyangka jika lelaki itu akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apakah orang tua kita tidak akan marah? Bukankah itu dosa? Tanya Lintang dengan suara parau. Setetes air mata meluncur dari sudut matanya. Bukankah mereka yang memulai dosa ini, hingga kita menderita? Jordi balik bertanya. Kenapa kita harus bisa memaafkan dosa yang mereka perbuat, sedangkan mereka tidak bisa menerima hubungan kita? Aku tidak bisa mengubah perasaan ini, Lintang. Aku berharap kalau ini cuma mimpi, lanjut Jordi. Keduanya saling tatap dengan nanar. Apa yang dikatakan Jordi memang benar. Orang tua mereka yang melakukan dosa, lalu mereka yang harus menerima akibatnya. Kita pergi yang jauh dan tidak ada yang bisa menemukan kita, ajak Jordi. Lintang tersenyum masam. Terdengar begitu mudah penyelesaian masalah dari mulut Jordi. Namun, kenyataannya tidak akan semudah itu. Aku pikir, mereka pasti akan menerima hubungan kita jika kamu hamil, ucap Jordi yang kemudian duduk dan menyendarkan punggung ke sandaran ranjang. Bagaimana jika anak kita cacat? Sergah Lintang yang sanggup membungkam mulut Jordi. Aku tidak mau kesalahan yang sama terulang lagi. Orang tua kita yang berbuat, lalu kita yang menanggungnya. Terus, apakah tega kita melakukan hal yang sama dan membuat anak kita menderita? Ucap Lintang dengan wajah memelas. Bagaimana jika dia cacat dan menjadi bahan olok-olokan temannya? Apa kamu tega? Lanjut Lintang. Jordi menggeleng pelan. Maaf, aku terlalu egois, ucapnya lirih dan menarik Lintang ke dalam dekapan. Tidurlah. Kita lupakan masalah ini sejenak, ajak Jordi. Lintang terdiam dan menikmati aroma tubuh yang akhir-akhir ini begitu membangkitkan hasratnya. Namun, dia tekan sekuat tenaga. Akhirnya mereka tidur dengan saling berpelukan. Aku mencintaimu, gumam hati Jordi dan mengecup kening Lintang penuh perasaan. Jordi mengantar Lintang sampai pintu gerbang, di mana ada Wahyu yang berdiri berkacak pinggang. Dia cemas semalaman karena sang putri tidak pulang. Lintang memang sengaja mematikan ponselnya kemarin. Kamu lagi, ucap Wahyu geram. Rahangnya mengeras dengan tangan yang terkepal. Maaf, ujar Jordi dan melepaskan tangannya yang bertautan dengan milik Lintang. Lalu, sebuah tinju yang bersarang di rahangnya menjadi jawaban. Kamu pikir kalian bisa menjalani cinta terlarang seperti ini? Bentak Wahyu. Yuyun yang mendengar keributan di luar langsung bergegas menutup pintu gerbang agar tidak menjadi tontonan orang yang lewat. Pak, Jordi tidak salah. Kami tidak sengaja, ujar Lintang. Diam kamu. Masuk. Titah Wahyu yang sudah di batas sabar. Lintang melirik pada Jordi. Lelaki itu memberi isyarat agar Lintang menuruti sang kakek. Lintang pun masuk ke dalam dengan tak enak hati meninggalkan Jordi sendiri dengan kakeknya yang masih dia panggil dengan sebutan papa. Tak lama keluar Hana dengan tatapan nyalang. Dia pun sama dengan Wahyu juga Marina yang tak lelap tidur karena memikirkan Lintang. Apa yang kamu harapkan dari cinta terlarang ini? Apa kamu ingin menikahi adikmu sendiri dan hidup terkutuk? Cecar wanita itu sengit. Jordi menunduk dalam. Apa perlu aku membayar orang untuk memukulimu? Tambah Wahyu. Pergilah sebelum aku kalap dan kehilangan akal sehat. Lanjut Wahyu. Jordi mundur perlahan sebelum membalikkan tubuhnya. Sekilas dia melihat ke atas loteng di mana Lintang kini menatapnya dari balik gorden dengan tatapan nanar. Dia tersenyum sekilas sebelum akhirnya berlalu. Kamu dari mana, Jor? Papa hubungi kamu dari kemarin nggak nyambung terus, cecar Danu saat melihat sang putra masuk ke rumah. Jordi tak menjawab. Dia gegas menuju kamarnya dan mengunci diri. Lelaki itu mengguyur tubuhnya di bawah guyuran air dari shower. Memejamkan matanya dan berharap hatinya yang panas bisa berubah dingin. Namun, segalanya sama sekali tak berubah. Jordi menyudahi mandinya dan memakai handuk kimono. Masih dalam keadaan basah,
dia empaskan tubuhnya ke atas kasur. Jiwa raganya lelah, hingga Jordi jatuh terlelap. Beberapa bocah laki-laki sedang bermain bola di sebuah lapangan di pinggir jalan. Begitu asyiknya hingga bola itu melesat menuju jalan. Salah seorang anak gegas berlari mengejarnya. Tanpa melihat kanan kiri, dia berlari. Tujuannya hanya satu, bola itu harus segera kembali di tangan. Derit rem dan teriakan orang-orang terdengar menggema. Hingga bunyi berdebum, lalu tubuh bocah itu melayang dan kembali mendarat di jalanan. Kepala berbenturan dengan batu yang ada di pinggir jalan. Jerit teman-temannya masih samar terdengar, sebelum semuanya hilang dan menjadi gelap. Jordi terbangun dengan napas tersengal. Mimpi buruk itu kembali datang setelah sekian lama. Dia ingin mengingat tentang mimpi itu, tetapi semuanya samar. Jordi terus bertanya siapa anak itu. Kenapa selalu muncul di mimpinya? Lelaki itu memejamkan matanya sesaat, berusaha mengingat wajah anak itu meski samar. Garis wajah yang sama seperti dirinya. Namun, bocah itu berbaju kumal dengan kaki telanjang. Siapa kamu? Gumamnya mengingat. Namun, kepalanya terasa sakit dan Jordi menghentikan usahanya. Lalu, yang teringat adalah masa-masa indah dengan sang mama ketika masih ada. Danu begitu sibuk bekerja, hingga mereka tak begitu dekat. Jordi bangkit dan keluar dari kamarnya. Dia ingin sekali ke ruangan tempat ibunya dulu sering menyulam dan merajut. Wanita cantik itu memang senang sekali menghabiskan waktunya di sana. Ruangan 4x5 itu sekarang tampak sepi. Namun, barang-barangnya masih tertata di tempat yang sama. Bahkan wangi parfumnya pun masih tercium wangi yang sama. Jordi membuka laci dan melihat-lihat foto masa kecilnya. Namun, foto-foto itu hanya sebatas saat dirinya berusia 7 tahun. Tidak ada foto dia ketika bayi ataupun balita. Pernah dia menanyakan, tetapi sang ibu mengalihkan pada hal lain hingga dia lupa. Dulu, dia sering sekali melihat ibunya menangis karena kesepian. Sang ayah sering pulang tengah malam, bahkan tak jarang sama sekali tidak pulang. Jordi mengelus wajah cantik sang ibu di dalam foto. Wajah cantik dengan senyuman menawan. Semua masa indah itu hilang saat sang ibu pergi dengan cara bunuh diri. Jordi menemukannya pagi-pagi saat hendak berangkat sekolah. Tak biasanya sang ibu tak terlihat di meja makan. Lalu, Jordi mencarinya ke kamar. Di sana dia melihat ibunya terbaring dengan mulut berbusa. Di sampingnya tergeletak sebuah botol obat yang sebagian isinya sudah berhamburan. Mengingat hal itu, mata Jordi mulai berkaca-kaca, karena semenjak hari itu dunianya menjadi sepi. Dia mulai salah pergaulan dan mulai mabuk-mabukan. Bibirnya melengkung saat mengingat momen pertama dirinya melihat Lintang dan jatuh cinta untuk pertama kalinya pada seorang wanita setelah ibunya. Sosok cantik juga pintar, karena itu Lintang menjadi incaran banyak pria di sekolah. Jordi mendekat, namun sepertinya Lintang bukan wanita yang mudah digoda. Berbagai cara dia lakukan, tapi Lintang sama sekali tak menggubrisnya. Bukan Lintang tidak suka, namun penampilan Jordi juga sikap yang ditunjukkan lelaki itu membuat Lintang berpikir dua kali. Dia memang tampan, tetapi rasanya tidak untuk dijadikan pacar. Lintang takut terbawa pergaulan Jordi yang berandalan. Jordi sering dipanggil oleh guru BK. Tak terhitung surat panggilan untuk orang tua karena Jordi membuat kerusuhan atau tawuran. Danu tak pernah mau mengurusi. Dia biasanya mengutus orang untuk menyelesaikan. Masih teringat kata-kata sang ayah saat dia pulang ke rumah dan melihat dirinya babak belur. Dasar anak tak tahu diuntung. Bisamu cuman bikin masalah saja, umpat Danu yang lelah sepulang bekerja. Jordi hanya tersenyum sinis tak menanggapinya. Dia memang dimanja dengan harta. Danu tak pernah perhitungan berapapun uang yang Jordi habiskan setiap bulan. Namun, Danu tak pernah mencurahkan kasih sayangnya. Hingga Jordi pergi dan kuliah di luar negeri. Rasa hampa itu mulai Danu rasakan.
Dia mulai berubah, begitu juga dengan Jordi. Album foto itu dia kembalikan ke tempat semula. Dia lalu mengambil barang-barang milik sang ibu yang lain. Sebuah box yang cukup besar. Jordi membukanya perlahan, ada hasil rajutan di sana. Beberapa sweater, topi, juga sepatu bayi. Jordi mengelusnya sebentar. Lucu, Ma, ucap Jordi kala itu saat melihat sang mama menyelesaikan rajutannya. Sang ibu tersenyum. Kalau suatu hari nanti kamu punya bayi, bisa kamu pakaikan ini, jawabnya. Jordi menelan salivanya berat mengingat masa-masa indah yang tak mungkin terulang itu. Kemudian lelaki berkaos putih itu menyimpan kembali box milik sang ibu ke tempatnya. Di sampingnya ada sebuah kotak lagi. Namun, kali ini jauh lebih kecil. Jordi tidak pernah tahu isinya apa. Dia kemudian mengambil dan membukanya. Ada beberapa foto sang ibu saat masih muda juga beberapa kartu di sana. Jordi mengambil dan menatapnya. Setelah puas, dia kembalikan lagi. Sebelum tangannya sempurna menyimpan benda itu, matanya memicing. Dia menemukan buku nikah sang ibu. Jordi gegas mengambil dan membukanya. Lembar demi lembar dia buka dengan tergesa. Di sana tercantum tahun pernikahan yang jauh berbeda dengan tahun dia dilahirkan. Apakah aku dilahirkan sebelum mereka menikah? Apakah aku anak haram? Jordi bolak-balik memikirkan hal itu. Kelebat anak kecil itu kembali hadir dan membuat kepalanya sakit. Jordi memekik karena rasa sakit di kepalanya, hingga box dan buku itu terjatuh. Masih dengan rasa sakit yang ditahannya, dia kemudian bangkit dan meraih buku kecil itu keluar. Matanya memindai sekeliling untuk mencari keberadaan sang ayah. Hanya dia orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Papa, teriaknya tak sabar. Dia berlari mencari di mana Danu berada. Ada apa, teriak-teriak? Tanya Danu yang keluar dari ruang fitness. Napas Jordi masih tersengal. Dia berhenti untuk menenangkan diri, kemudian menghampiri sang ayah. Apa papa bisa menjelaskan ini? Tanya Jordi menunjukkan buku berwarna hijau itu. Danu menautkan alisnya tak mengerti. Maksud kamu apa? Dia balik bertanya dan mendekat. Kemudian dia mengambil buku itu. Tahun di buku nikah ini tercantum beberapa tahun setelah aku lahir. Bagaimana bisa? Apakah aku ini anak haram? Atau, aku bukan anak kalian? Ucap Jordi dengan tatapan tajam. Mata Danu terbelalak seketika. Dia tak menyangka jika sang putra akhirnya tahu akan hal itu. Jawab, Pa, kenapa diam? Bentak Jordi dengan wajah menahan tangis dan amarah. Jawab. Jordi mengulang ucapannya. Danu mengambil buku kecil itu dari tangan sang putra, lalu melemparnya sembarang ke atas meja. Dengar. Buku ini sama sekali tidak perlu kamu khawatirkan. Apapun kondisinya, kamu tetap anak kami, jawab Danu. Jordi menggeleng. Bukan itu yang dia maksud. Namun, karena rahasia itu dia dan Lintang menderita. Lalu, Jordi pun penasaran, siapa orang tua kandung dia sebenarnya? Siapa orang tuaku? Tanya Jordi menatap tajam. Jordi, please. Papa tidak mau membahas ini. Papa sama mama itu adalah orang tua kamu, Danu memasang wajah memelas. Papa tidak mau membahasnya, tapi aku perlu kejelasan ini, Pa. Apa kau tahu, bagaimana menderitanya aku sama Lintang saat mengira kami saudara satu ayah? Aku berulang kali menyakitinya hanya agar dia membenci dan menjauhiku. Lalu, Papa. Segampang itu mengatakan tidak mau membahasnya, cecar Jordi dengan tatapan nanar. Keluarga Lintang mati-matian menentang kami dan sangat membenciku. Apa papa pikir itu hanya masalah sepele? Lanjut Jordi. Jor, dengarkan papa, pinta Danu dan menarik lengan sang putra agar duduk. Jordi menurut. Mereka kini duduk berhadapan. Maaf jika papa terus merahasiakan ini sama kamu. Semua ini papa lakukan karena permintaan ibumu.
Dia tidak ingin jika kamu tahu masa lalu kamu yang sebenarnya. Kecuali kamu mengingatnya sendiri, ucap Danu. Jordi menautkan alisnya tak mengerti. Mengingat? Tanyanya kebingungan. Iya. Waktu itu papa sama mamamu sedang dalam perjalanan. Kami bertengkar, karena mamamu cemburu pada sekretarisku. Papa menjalankan mobil seperti orang kesetanan karena emosi. Lalu, tiba-tiba ada seorang bocah yang menghalau perjalanan kami. Aku berusaha menginjak rem secepat mungkin. Tapi, semuanya sudah terlambat. Papa melihat tubuh kecilmu terpelanting ke pinggir jalan dan kepalamu mengenai batu, jelas Danu. Mata Jordi melebar. Mimpi itu, anak kecil itu dan kecelakaan itu ternyata adalah masa lalunya. Papa sama mama gegas keluar untuk melihat kondisimu. Kamu mengalami cedera yang cukup parah di bagian kepala. Papa sama mama langsung membawamu ke rumah sakit. Kamu koma selama sebulan, dan saat sadar, kamu kehilangan ingatan kamu, lanjut Danu. Lalu, bagaimana dengan orang tua kandungku? Apa mereka tahu kalau aku kecelakaan? Tanya Jordi. Danu menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Saat kami membawamu ke rumah sakit, ada 2 orang wanita yang menyusul. Satu orang ibu-ibu yang sudah sepuh dan yang satu lagi jauh lebih muda. Mereka berasal dari panti tempat kamu dirawat, ucapnya seolah berat. Jordi terbelalak. Ternyata terbongkarnya semua rahasia ini, ikut membongkar masa lalu dirinya juga lintang. Panti asuhan. Gumam Jordi mengingat-ingat. Namun, kenangan itu sama sekali tak diingatnya. Iya, Danu mengangguk. Untuk menebus rasa bersalah kami padamu, kami memutuskan untuk mengadopsimu. Ibumu bahagia karena akhirnya bisa memiliki anak meski bukan dari rahimnya sendiri. Apa papa bisa memberikanku alamat panti itu? Pinta Jordi. Danu tersentak. Untuk apa? Untuk meyakinkan jika kamu bukan anak kandung papa. Cecar lelaki itu. Apapun kenyataannya kamu akan tetap mendapatkan hak sebagai anak papa, sama seperti Lintang. Papa harap, kalian yang akan meneruskan bisnis papa di masa depan. Papa juga merestui hubungan kalian, lanjut Danu. Jordi tak lagi menjawab. Dia justru mengulangi pertanyaannya tadi mengenai alamat panti tempat dia tumbuh di masa kecil. Namun, Danu kembali menolak. Please, Pa. Aku hanya ingin mengingat masa kecil di mana aku tumbuh. Aku ingin bertemu ibu pengurus panti dan setidaknya mengucapkan terima kasih karena telah merawatku, pinta Jordi memelas. Sepertinya Danuta memiliki pilihan lain. Akhirnya dia mengalah dan menyebutkan nama juga alamat panti itu. Samar-samar rasanya Jordi pernah mendengar nama panti itu, tapi entah kapan dan di mana. Panti asuhan kasih bunda, gumam Jordi seraya beranjak pergi. Dia mengambil jaket juga kunci mobilnya. Tujuannya satu, mengetahui masa lalunya. Maserati MC20 warna putih itu meluncur di jalanan mulus. Jordi ingin segera bertemu dengan masa lalunya. Dia berharap jika pengurus panti itu mengetahui siapa orang tua kandungnya. Hanya butuh 2 jam, akhirnya Jordi menemukan alamat yang disebutkan sang ayah. Dari jarak 200 meter dia bisa melihat plang yang tertulis panti asuhan kasih bunda. Jordi menepikan mobilnya di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah lapangan yang sepertinya memang sering dipakai anak-anak untuk bermain bola. Ada gawang yang dibuat dari bambu di setiap sisinya. Bayangan itu tiba-tiba berkelebat di pikiran Jordi. Saat dirinya bermain bola dan mengejar bola itu hingga ke jalan. Derit rem dan bising bunyi klakson seolah kembali terdengar memekakan telinga. Jordi menutupi kedua telinganya dan memejamkan mata. Terurai sudah misteri mimpi yang selalu mendatangi. Ternyata semua itu ingatan-ingatannya yang mulai kembali. Namun, dia sama sekali belum mengingat bagaimana dia hidup di panti. Jordi kemudian turun dan melangkah menuju gang besar di mana panti itu berada.
Suasana riuh terdengar hingga ke tempatnya berjalan. Sepertinya anak-anak sedang belajar ngaji. Saat melihat jalanan menuju panti dan bangunan lama itu, Jordi seakan kembali ke masa lalu. Dia yang harus segera pulang karena harus salat dan mengaji. Anak-anak duduk melingkar di sebuah musola dan murajaah surat-surat pendek dari juz 30. Masa-masa itu kembali terbayang di ingatannya yang sempat hilang. Seorang anak menyadari kehadiran Jordi dan memberitahu sang ibu panti yang sedang mengajar ngaji. Wanita yang sudah berusia sekitar 70-an itu mengangkat wajahnya dan menatap pada Jordi. Meski sudah lama berlalu dan ingatannya tak lagi utuh, Jordi seakan hafal dengan wajah itu. Wajah seorang malaikat yang telah sudi merawat. Kening keriputnya semakin mengerut. Dia bangkit dan keluar dari musala. "Mau ke siapa?" tanya wanita sepuh itu. Jordi malah mengangguk hormat. Dia kemudian kembali menatap sang ibu panti dengan tatapan nanar. "Jojo," ucapnya pelan dengan bibir gemetar. Meski sudah lama berlalu, tapi dia masih mengingat mata setajam elang itu. Hidung bangir dan kulit bersihnya memang berbeda dari anak-anak lain kala itu. "Ibu," balas Jordi dan keduanya saling menghambur berpelukan sesaat. Lelaki jangkung itu kemudian meraih jemari keriput ibu panti dan menciumnya takzim. "Kamu sudah sebesar ini, nak," ibu panti menepuk-nepuk lengan kokoh Jordi. Wanita tua itu kemudian mengajak Jordi untuk masuk dan duduk di kursi sederhana. "Sur, tolong bawakan minum. Ada tamu, ini," teriak ibu panti dengan suara lembutnya yang khas. Jordi mengibaskan tangannya agar jangan repot-repot. Namun, wanita sepuh itu tak mau mendengar. "Ibu kangen banget sama kamu. Ibu kira kamu masih tidak mengingat kami," ucapnya dengan kekeh. Obrolan mereka terhenti sesaat ketika seorang wanita lain datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Dia terpaku saat melihat wajah Jordi. "Ini Jojo," pekiknya bahagia. Dia lalu merengkuh bahu Jordi penuh haru. Jordi bahkan tidak mengingat nama kecilnya dulu. "Kamu sudah ingat pada kami?" Pertanyaan yang sama yang disebutkan oleh ibu sepuh tadi. Jordi tersenyum sekilas lalu menggeleng pelan. "Saya belum mengingat semuanya. Saya baru mengingat kejadian kecelakaan itu. Selebihnya saya tidak ingat apa-apa," jawab Jordi dengan wajah sedih. Wanita sepuh itu mengembus napas kasar. "Beruntung orang yang menabrakmu mau bertanggung jawab dan mengangkatmu menjadi anaknya. Anak-anak angkatanmu kebanyakan sampai SMA di sini, lalu mereka mencari kerja dan mandiri," desahnya. "Apakah mereka menyayangimu?" tanya si ibu. Jordi menjawab dengan anggukan. "Meski mereka menabrakmu waktu itu, tapi mereka tidak sengaja dan mau bertanggung jawab. Meski ibu harus kehilangan anak kesayangan ibu, tapi ibu bahagia karena akhirnya kamu punya keluarga," ibu panti berucap dengan berapi-api. Terlihat raut kecewanya berubah bahagia. Kini, Jordi merasa yakin, jika dia dan Danu benar-benar tak memiliki ikatan darah selayaknya ayah dan anak. Entah dia harus sedih atau bahagia mengetahui hal itu. Yang jelas dia merasa lega karena bisa memiliki Lintang tanpa halangan. "Memej, ibu, apa boleh saya menanyakan sesuatu?" Suara Jordi akhirnya terdengar. "Iya," sahut wanita sepuh itu. "Apa ibu tahu siapa orang tua kandung saya?" tanya Jordi begitu hati-hati. Ibu panti menghela napas panjang lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. "Orang tuamu yang lengkap, ibu tidak begitu mengetahuinya dengan jelas. Hanya saja, waktu itu ada seorang wanita yang membawa bayinya dan menyerahkannya pada ibu. Dia sangat cantik, tapi nasibnya buruk. Dia bilang dia menjadi TKW di Singapura dan diperkosa oleh majikannya. Saat tahu dia hamil, majikannya menyuruh ibu kandungmu pulang ke Indonesia. Ibumu bahkan masih memiliki luka-luka bekas siksaan yang dilakukan oleh istri majikannya karena marah dan cemburu," jelasnya. Jordi mendengarkan dengan hati yang perih,
membayangkan penderitaan ibunya kala itu. Majikan laki-laki secara sembunyi-sembunyi memberikan uang dolar dan emas batangan pada ibumu saat pulang. Dia menginginkan anak yang dikandung oleh ibumu, tetapi takut pada istrinya yang galak. Nama Jordi juga katanya dia yang pilihkan saat tahu ibumu hamil. Hingga ibumu pulang ke Indonesia, dia tidak pernah tahu kabar dari ayah kandungmu. Dia bilang, ayahmu itu keturunan Jepang, Inggris. Makanya tak heran jika kamu memiliki wajah berbeda dengan teman-temanmu yang lain, Ibu Panti terkekeh saat memuji. Jordi tersenyum miris. Akhirnya dia bisa tahu asal-usulnya dari mana. Apa ibu tahu alamat rumah ibu kandung saya? Tanya Jordi. Itu. Kalau tidak salah, dulu dia pernah memberikan alamatnya. Apakah dia masih tinggal di sana atau tidak, ibu tidak tahu jelas. Karena setelah meninggalkanmu di sini, dia tak pernah datang lagi, jawabnya. Dia lalu bangkit dan melangkah menuju meja dan mengeluarkan sebuah buku catatan dari sana. Tangan keriputnya membuka lembar demi lembar halaman yang sudah menguning, pertanda sudah dimakan usia. Arini, gumam Ibu Panti lalu memberikan buku berisi alamat itu pada Jordi. Lelaki bertubuh tegap itu lalu menerimanya, mengeluarkan ponsel dan mengambil foto alamat ibunya. Setelah lama berbincang, akhirnya Jordi berpamitan. Tujuan selanjutnya adalah menemui sang ibu yang pernah memberikannya ke panti asuhan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.